Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang pencemaran air sungai untuk memenuhi tugas mata kuliah pencemaran dan ekotoksikologi perairan yang diampu oleh Abeby Chandra, SSI, MSI. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas terkait 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang pengertian pencemaran, yang kedua pengertian sungai, yang ketiga penyebab terjadinya pencemaran, dan yang keempat adalah penanggulangan pencemaran. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Hostonghatimah dengan NIM 10, yang kedua ada Jumiatin dengan NIM 28, dan yang ketiga ada Aminatun Najah dengan NIM 58. Secara umum, sumber pencemaran dapat dikategorikan dalam 2 jenis, pencemaran point source dan non-point source. Pencemaran point source adalah sumber dari identifikasi lokal tunggal atau tunggal. Point source relatif mudah untuk diidentifikasi, diukur, dan dikontrol. Pencemaran point source termasuk debit dari pabrik pengolahan limbah kota dan pabrik industri. Piavi et al. Tahun 1985. Sumber tidak langsung atau non-point source dan sumber langsung point source dapat diintegrasikan dengan aplikasi ArcGIS agar dapat mengetahui titik dan sumber yang menjadi satu dimensi dalam peta. Komarudin tahun 2015. Salah satu indikator pencemaran di sungai adalah parameter BOD. Nilai BOD dapat mempengaruhi kemampuan sungai untuk pulih kembali atau self purification. Nugraha 2007 dan Hindriani 2013. Kemampuan air untuk membersihkan diri secara alamiah dari berbagai kontaminan dan pencemar dikenal sebagai pemulihan diri atau self purification. Imhoff tahun 1979. Yang pertama adalah pengertian pencemaran. Pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Pergeseran bentuk tatanan dari kondisi asal pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masukan dari bahan-bahan pencemar atau polutan. Bahan polutan tersebut pada umumnya mempunyai sifat racun atau toksik yang berbahaya bagi organisme hidup. Toksisitas atau daya racun dari polutan itulah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya pencemaran. Kalar 1994. Menurut Odum tahun 1971 mengatakan bahwa pencemaran perairan adalah suatu perubahan fisika, kimia, dan biologi yang tidak dikehendaki pada ekosistem perairan, yang akan menimbulkan kerugian pada sumber kehidupan, kondisi kehidupan, dan proses industri. Pencemaran perairan didefinisikan sebagai dampak negatif, pengaruh yang membahayakan terhadap kehidupan biota, sumber daya, dan kenyamanan ekosistem perairan serta kesehatan manusia, dan nilai guna lainnya dari ekosistem perairan yang disebabkan secara langsung oleh pembuangan bahan-bahan atau limbah ke dalam perairan yang berasal dari kegiatan manusia. Gesam tahun 1900. Pengertian sungai. Sungai merupakan ekosistem yang sangat penting bagi manusia. Sungai juga menyediakan air bagi manusia untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, industri, maupun domestik. Air sungai yang keluar dari mata air biasanya mempunyai kualitas yang sangat baik. Namun dalam proses pengaliran air tersebut akan menerima berbagai macam bahan pencemar yang mengakibatkan air sungai menjadi tercemar. Sungai merupakan salah satu ekosistem lotik atau perairan mengalir yang memiliki fungsi sebagai tempat hidup organisme. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas air sangat diperlukan untuk mengetahui kualitas air serta dampak yang ditimbulkan dari berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Air baku yang biasa digunakan dalam pengolahan air bersih sebagian besar berasal dari badan air atau sungai yang mengandung berbagai macam polutan. Sumber air yang paling banyak digunakan sebagai bahan baku adalah air sungai, namun dalam meningkatnya pembangunan, tingkat pencemaran air sungai pun semakin meningkat. Banyak aliran sungai yang telah tercemar
dan tidak layak konsumsi untuk berbagai kebutuhan, padahal sungai mempunyai fungsi yang strategis dalam menunjang pengembangan suatu daerah. Sejak 1970-an, degradasi kualitas air telah dianggap sebagai hotspot di dunia karena air merupakan inti dari kehidupan dan tidak memiliki pengganti. Menurut Luo et al. 2006, aktivitas maupun kegiatan di sepanjang sungai akan menghasilkan polutan berupa beban pencemaran yang harus diperkirakan total beban untuk pengelolaan lingkungan yang tepat. Sulit untuk mengidentifikasi diverse source untuk menentukan beban yang mempengaruhi suatu ekosistem sungai, menurut Yu Hong 2010. Di beberapa daerah pinggiran sungai, sistem pembuangan kotoran belum tersedia sehingga limbah langsung dibuang ke sistem air, limbah on-site, dan sapi tank. Rembesan dan permukaan runoff dari limbah septic tank ini merupakan bentuk pencemaran non-point source dan diffuse source. Aliran dan kualitas air pada sungai tersebut sangat penting dalam memprediksi beban polutan dalam badan air, menurut Abdul et al. 2009. Air hujan yang jatuh di permukaan jalan dapat terkontaminasi dengan minyak mobil, debu, kotoran hewan, tanah, dan sedimen. Di daerah perkotaan, curah hujan sebagai runoff atau aliran air permukaan adalah salah satu sumber non-point source utama pencemaran yang dapat mempengaruhi kualitas air sungai. Pengaturan jumlah bahan pencemar yang dapat dibuang ke sungai didasarkan atas kajian ilmiah tentang daya tampung beban pencemaran pada sungai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bahan pencemar yang dibuang ke sungai tidak melampaui kemampuan air sungai untuk membersihkan sendiri. Pencemaran terjadi akibat meningkatnya aktivitas rumah tangga, pertanian, dan industri akan mempengaruhi dan memberikan dampak terhadap kondisi kualitas air sungai, terutama aktivitas rumah tangga yang memberikan masukan bahan pencemar dengan konsentrasi biological oxygen demand atau BOD terbesar ke air sungai. Menurut Priyambada dan kawan-kawan tahun 2008, air sungai dikatakan terjadi penurunan kualitas air apabila air tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan peruntukan air secara normal. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan bahwa kondisi air sungai tercemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan baku mutu air yang ditetapkan menurut PP nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Penentuan status mutu air dapat dilakukan dengan menggunakan metode indeks pencemaran air. Indeks pencemaran air atau IP ditentukan untuk suatu peruntukan kemudian dapat dikembangkan untuk beberapa peruntukan bagi seluruh bagian badan air atau sebagian dari suatu sungai, menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2003. Aktivitas manusia adalah penyumbang paling banyak yang memberikan dampak terhadap peningkatan bahan organik. Bahan organik akan terurai sehingga menjadi peningkatan unsur fosfor dan nitrogen perairan. Selain itu, meningkatnya aktivitas rumah tangga, pertanian, dan industri akan mempengaruhi dan memberikan dampak terhadap kondisi kualitas air sungai, terutama aktivitas rumah tangga yang memberikan masukan bahan pencemar dengan konsentrasi biological oxygen demand atau BOD tersebar ke air sungai. Peningkatan limbah industri dan limbah domestik ada kaitannya dengan semakin banyak kegiatan atau aktivitas penduduk di sepanjang aliran sungai, seperti bertambahnya pemukiman penduduk, keberadaan pasar, rumah sakit, dan lain-lain, yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas air di sungai tersebut. Hal ini sejalan dengan yang diuraikan oleh Muhyiddin et al. Tahun 2015 yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan suatu kota berakibat pula pada pola perubahan konsumsi masyarakat yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Dengan luas lahan yang tetap akan mengakibatkan tekanan terhadap lingkungan semakin berat. Selanjutnya ditambahkan bahwa aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berasal dari pertanian
industri, dan kegiatan rumah tangga akan menghasilkan limbah yang memberi sumbangan pada penurunan kualitas air sungai. Kualitas sumber air dari sungai-sungai penting di Indonesia umumnya tercemar sangat berat oleh limbah organik yang berasal dari limbah rumah tangga, industri, dan pertanian. Penyebaran penduduk yang tidak merata akan mengakibatkan terjadinya akumulasi zat pencemar di daerah yang sangat padat penduduknya. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya penurunan kualitas air serta timbulnya wabah penyakit akibat kurang baiknya sanitasi lingkungan. Selain itu, diketahui penurunan kualitas air sangat tidak hanya terjadi di daerah hilir sungai, namun telah merambah ke hulu sungai. Air sungai dikatakan mengalami penurunan kualitas air jika air tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan peruntukan air secara normal. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan bahwa kondisi air sungai tercemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan baku mutu air yang ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82/2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Penentuan status mutu air dapat dilakukan dengan menggunakan metode indeks pencemaran air. Indeks pencemaran atau yang disingkat dengan IP ditentukan untuk suatu peruntukan, kemudian dapat dikembangkan untuk beberapa peruntukan bagi seluruh bagian badan air atau sebagian dari suatu sungai. Hasil pengujian unit pelayanan teknis laborat penurunan kualitas air sungai akan menurunkan fungsi perairan dan mengganggu kehidupan akuatik yang ada di dalamnya, di mana kehidupan akuatik mempunyai fungsi masing-masing untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Menurut Hermon tahun 2009, perubahan tata guna lahan ditandai dengan meningkatnya aktivitas domestik, pertanian, dan industri akan mempengaruhi kualitas air sungai terutama limbah domestik. Yang keempat yaitu penanggulangan pencemaran. Pencemaran air berdampak buruk terhadap manusia dan makhluk lain. Maka dari itu diperlukan cara untuk mengendalikan pencemaran air. Penggunaan air khususnya air bersih untuk kegiatan sehari-hari tentunya membuat manusia terhindar dari penyakit. Sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air yang berfungsi sebagai pelarut dan penyusun segala sistem tubuh manusia. Agar air yang digunakan untuk kegiatan manusia tidak berdampak negatif bagi manusia, maka perlu diketahui kualitas sumber air. Selain dari segi kualitas, jumlah air juga harus memadai dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia. Usaha untuk pengendalian pencemaran sungai antara lain yang pertama, limbah-limbah industri sebelum dibuang ke sungai harus dinetralkan dahulu sehingga tidak lagi mengandung unsur-unsur yang mencemari perairan. Yang kedua, melarang membawa sampah ke sungai. Sampah harus dibuang di tempat-tempat yang telah ditentukan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pestisida dalam membasmi hama tanaman. Peranan masyarakat juga sangat penting terhadap pencemaran lingkungan karena kurangnya kesadaran akan akibat-akibat yang berdampak negatif karena pencemaran air sungai. Pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan. Dalam perspektif pembangunan ini, disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan usaha untuk pengendalian pencemaran sungai. Menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat budaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, paham, termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi, dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Dalam menjaga kelestarian lingkungan, terkhususnya sungai, diperlukan konsep-konsep yang terarah dalam mengurangi atau menyelesaikan permasalahan sungai.
bahkan berlanjut pada pengembangan potensi sungai. Konsep ramah lingkungan atau ekohidraulik atau ekohidrologi merupakan salah satu konsep yang baik dalam mengatasi pencemaran sungai. Konsep ramah lingkungan, masing-masing komponen atau bagian yang menyusun konsep ramah lingkungan memiliki kekuatan tersendiri dalam mengatasi dan mengembangkan potensi air pada sungai. 1. Hidrologi. Kekuatan pertama dalam konsep ini adalah hidrologi atau kekuatan air. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Masaru Emoro didapatkan bahwa air dapat berubah menjadi kristal di saat mendapat perlakuan baik secara fisik, non-fisik, maupun kimiawi. Salah satu contohnya adalah dengan mengucapkan beberapa kata kepada air tersebut. Kata atau kalimat baik yang diucapkan akan memberikan bentuk kristal yang indah, sedangkan kalimat buruk atau kotor yang diucapkan kepada air tersebut berdampak pada perubahannya kristal menjadi bentuk yang jelek atau buruk. Sama halnya dengan contoh di atas, pembuangan limbah, sampah, dan perlakuan tidak baik terhadap sungai menyebabkan air menjadi kualitas buruk. Maka diperlukannya perawatan atau perlakuan yang baik terhadap air agar air tersebut bisa menjadi baik dan berkualitas. 2. Ekologi. Ekologi merupakan komponen yang mempunyai pengaruh yang baik. Bagian dalam komponen ini adalah flora dan fauna. Berkaitan dengan pencemaran sungai, tentu flora dan fauna berpengaruh besar dalam pelestarian lingkungan. Flora dan fauna menjaga agar ekosistem sungai tetap berjalan dengan mestinya, baik yang ada pada sungai maupun pada daerah sepadan sungai. Makhluk vertebrata dan invertebrata dalam zona perakaran berfungsi dalam penguraian bahan-bahan organik. Daun-daun maupun bahan organik lain yang jatuh pada sungai akibat dari aktivitas fauna di daerah sepadan menjadikan bahan organik tersebut sebagai makanan bagi flora dan fauna pada habitat tersebut. Fauna dalam hal ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama fauna akuatik seperti ikan, udang, dan sebagainya. Kedua, fauna amfibi seperti kata, ular, dan sebagainya. Dan yang terakhir, fauna darat daerah sepadan seperti ayam, bebek, burung, dan lain sebagainya. Fauna ini akan berinteraksi di daerah sepadan sungai dan menjaga kelestarian sungai. 3. Sosial budaya. Kekuatan ini merupakan kekuatan utama dalam menjaga kelestarian sungai. Meninggalkan komponen ini dari bagian konsep ramah lingkungan sama saja dengan mencapai program tanpa menuai hasil apapun. Kekuatan ini sangat diperlukan karena manusia merupakan makhluk hidup utama yang tinggal di sekitar sungai dan menggunakan sumber daya air sungai tersebut. Dengan memberikan pelatihan dan jumlah penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, hal ini dapat menggerakkan hari masyarakat untuk bisa bergotong royong membersihkan dan menjaga sungai tetap bersih dan mendorong kekuatan hidrologi maupun ekologi menjadi lebih kuat. Dalam rangka pengelolaan kualitas air dan atau pengendalian pencemaran air, perlu diketahui status mutu air atau the state of the water quality. Untuk dilakukan pengukuran kualitas air guna mengetahui mutu air dengan membandingkannya dengan standar baku mutu air sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. Untuk itu maka dilakukannya pengukuran beberapa parameter lingkungan. Parameter lingkungan yang dimaksud adalah parameter kimia, fisika, dan biologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.